mencintai diri gitu. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana saya tuh melakukan ini semua bukan untuk apa-apa, tetapi hanya bersyukur bahwa saya dikasih tubuh fisik ini gitu. Karena teman-teman, kalau kita mulai menyadari lebih dalam, kita dikasih tubuh fisik ini tuh perjalanannya panjang banget. Dan penting untuk disyukuri bahwa, ya maaf ya saya straight to the point dalam perspektif ini, hanya dalam tubuh manusia kita bisa kembali ke Tuhan seutuhnya. Jadi kalau sekarang kita udah dikasih tubuh fisik sebagai kendaraan terbaik, masa sih mau banyak ngeluh gitu. Nah Kang Abu, ada nggak tanda-tanda secara physically ketika kemudian spiritualitas seseorang itu sudah mengalami upgrading gitu, sudah bertumbuh gitu. Secara fisik apa kan yang berubah? Satu, jarang sakit. Jarang sakit. Yang kedua, jarang lelah berlebihan. Serius Pak? Yeah. Fresh aja. Binar matanya beda. Kehadirannya beda gitu. Itu aja sih kalau ngomongin as a physical gitu. Yeah. Karena kenapa? Tubuh kita ini jangan lupa ini energi, Mas. Kalau asupan energi, apalagi tubuh kita ini dalam konteks, maaf ya, 80% air. Kalau kita tahu dan kita ngerti bahwa apapun ucapan itu memengaruhi air, Mas. Orang yang keluar kata-katanya ngeluh terus, ya kayak kita ngomongin ngeluh ya, bete terus apa, tubuh kita ini punya molekul-molekul yang jelek banget gitu. Dan pasti yang paling sering banyak terjadi adalah psikosomatis. Gitu. Nah, jadi kalau mulai kerasa cepat pusing, cepat vertigo, GERD, nah dicek deh. Karena itu salah satunya adalah kalau menurut Dietrich Klinghardt gitu ya, semua yang terjadi pada fisik kita itu datang tanpa sadar. Itu yang bermasalah itu energinya dulu, spiritualnya dulu, jiwanya dulu gitu. Jadi kalau fisik udah mulai kena, itu berarti message-nya udah lama, Mas. Ingat loh ya, pusing itu bukan penyakit, sinyal. Berarti ada something wrong, makanya dikasih pusing gitu. Artinya kalau kita mulai peka terhadap tubuh kita, kenapa ya? Teman-teman, sorry ya, maaf banget ya, dengan ambisi, keinginan, mau mencapai, kita suka lupa memberikan hak istirahat tubuh loh. Saya tuh lagi pandemi, Mas Hendra, saking semangatnya dialog positif, itu saya dikasih kayak mati sesaat sih, Mas Hendra, near death experience. Itu padahal saya cuma jatuh sedikit dari kasur seberapa tinggi sih, tapi saya jatuh, blank, lidah saya kegigit, lepas nih, si lidah tuh putus gitu, kira-kira, bukan putus sih, belah gitu. Dan itu aku blank sekitar beberapa jam. Lihat sisa kubur gak? Yang aku lihat Angelina Jolie. Jadi tuh aku mengalami near death experience di situ gitu, Mas Hendra. Yang menariknya bahwa sampai hari ini secara medis tuh nggak kenapa-kenapa gitu. Aku di MRI lah, di apa. Dan aku mulai menyadari bahwa oke, sesuatu yang terlalu melekat itu nggak sehat. Makanya message yang kedua aku nggak mau mengulang lagi, Mas. Makanya dialog positif disuruh berhenti di episode 499. Gitu. Dan pada saat itu memang lagi semangatnya dan ngerasa ini melakukan kebaikan. Tapi saya lupa terhadap hak tubuh gitu. Tidur jadi kurang, makan jadi nggak benar gitu. Nah, jadi saya rasa apa sih dampak fisik ketika kita mengalami perjalanan kesadaran yang lebih baik, fresh gitu, Mas Hendra. Ya. Fresh aja. Oke Kang, aku akan menggali lebih dalam tentang pengalamannya jadi host atau di program Dialog Positif. Mas, aku mau flexing dulu boleh nggak? Oke, boleh. Flexing tapi mau cerita sesuatu. Oke. Aku tuh sengaja pakai jaket ini. Jaket ini adalah jaket ketika The Master acara RCTI. Ya. Waktu aku itu dapat penghargaan tertinggi waktu itu. Jadi kita jadi program yang paling top of the top gitu. Dan waktu itu di The Master saya juara 2 season 1 dan saya yang megang piala, kayak piala citranya gitu. Dan ini baju yang sangat bersejarah yang saya simpan saat ini. Nah, kenapa saya mau flexing tadi? Karena baju ini udah nggak muat sekitar 7 tahun. Jadi si jaket ini selama 6 tahun 7 tahun ini nggak cukup, Mas. Jadi saya lagi punya program nanti mudah-mudahan oke, dan ini lagi dalam research gitu. Jadi dari Juli sampai saat ini saya berhasil hampir sekitar 18 kilo turun. Wow.
body fat saya jadi lebih membaik, dan semua kesehatan ini ketika dicek di lab juga jadi lebih oke gitu. Nah, apa inti dari cerita ini? Makanya saya happy banget nih pakai baju ini di Ngaji Rosso gitu ya, karena ini baju yang udah hampir berapa tahun nggak saya pakai karena udah nggak cukup gitu. Dan pas ngecek lagi tadi udah oke lagi nih gitu, udah fit lagi gitu. Jadi 2025 saya mau ganti identitas lah ya, mau ganti kerjaan, mau jadi model Mas Hendra. Mau jadi model. Nah, maksudnya gini teman-teman, teman-teman yang rajin belajar kesadaran, baca buku apa dan lain-lain, please jangan lupa untuk ngurus tubuhnya. Jangan lupa untuk ngeberesin kendaraannya. Jangan lupa untuk kita tidak memaintenance kendaraan kita. Jangan sering dimasukkan nutrisi-nutrisi yang nggak penting. Jangan sampai nggak olahraga. Jangan sampai, sorry ya, mungkin itu tertampak klise gitu, tetapi siapapun yang belajar kesadaran tapi tidak diimbangi dengan nutrisi makan dan olahraga yang baik, itu nggak holistik gitu. Nah jadi saya rasa kalau sekarang banyak yang komplain, Kang aku tuh stres mulu lah, apa pengetahuan udah, belajar udah, ngaji Rosso udah ratusan episode. Pertanyaannya saya sering mulai dari suka olahraga nggak? Enggak sih. Udahlah sok olahraga dulu aja, nanti baru banyak nanya gitu. Misalnya gitu Mas. Iya. Artinya saya pengen banget gitu ya, kita juga terus menyuarakan tentang hidup sehat yang holistik gitu, karena kesehatan itu jangan lupa banyak orang yang justru malah belajar spiritual tapi lupa untuk ngurus tubuh fisiknya gitu. Supirnya sekeren apapun, bannya bocor, mobilnya 4-4-nya, nggak bisa kemana-mana juga gitu. Jadi teman-teman, yuk galakan, rutinkan olahraga, tidur yang benar, makan yang benar, karena ini jangan lupa, ini yang akan nemenin kita seumur hidup gitu. Kalau ininya rusak mau gimana gitu. Dan ya saya makanya berani ngomong ini, membuktikan gitu bahwa oh iya, sesaat saya mau melakukan dan saya niat melakukan dan saya konsisten melakukan, ya si baju ini akhirnya bisa kepakai lagi gitu. Ya, mantap. Itu mau flexing itu aja sih. Ya. Itulah yang membedakan Abu Marlo dengan yang lainnya teman-teman ya. Jadi beliau tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar menginspirasi, tapi lebih dalam, lebih jauh dari itu, Kang Abu itu bisa menggerakkan gitu. Jadi dan itu tidak semua orang bisa sampai di situ sih. Nah makanya aku pengen sebelum masuk tadi tentang experience di dialog positif, aku pengen tahu dulu Kang Abu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu, yang dikerjakan Kang Abu secara normatif kesehariannya itu, daily activity-nya itu bagaimana sih Kang? Oke, ya teman-teman, ini subjektif tapi mudah-mudahan kita bisa belajar bareng ya. Oke, saya mungkin mau bicara dari perjalanan panjang untuk terus bisa mengenal diri gitu, karena semua rumus tentang diri itu pasti nggak akan ada yang 100% sama gitu. Jadi memang saya belajar kemana, wah saya tuh pembelajar lah Mas Hendra, dan saya mulai menyadari bahwa betapa pentingnya pengetahuan untuk mencintai diri gitu. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana saya tuh melakukan ini semua bukan untuk apa-apa, tetapi hanya bersyukur bahwa saya dikasih tubuh fisik ini gitu. Karena teman-teman, kalau kita mulai menyadari lebih dalam, kita dikasih tubuh fisik ini tuh perjalanannya panjang banget. Dan penting untuk disyukuri bahwa, ya maaf ya saya straight to the point dalam perspektif ini, hanya dalam tubuh manusia kita bisa kembali ke Tuhan seutuhnya. Jadi kalau sekarang kita udah dikasih tubuh fisik sebagai kendaraan terbaik, masa sih mau banyak ngeluh gitu? Masa sih mau banyak komplain? Itu yang paling penting gitu. Nah, jadi gini Mas Hendra, satu hal yang paling terpenting dalam konteks keseharian, mungkin saya mau cerita dari tentang kesehatan yang holistik dulu. Aku bakal bisa cerita di Februarian karena ini risetnya beres gitu Mas Hendra. Jadi aku nanti bakal cerita tentang rumusnya, metodologinya, cara makannya gimana, olahraganya gimana, pola tidurnya gimana, itu nanti lengkap. Dan mudah-mudahan setelah Lebaran udah jadi buku. Tapi saya nanti mau bocorin pertama kali di Ngaji Rosso. Mantap, matur suwun Jadi nanti kita akan bicara tentang kesehatan holistik gitu. Nah, kita penting untuk tahu dulu bahwa kita tuh adalah energi gitu. Dan energi itu terbatas. Makanya pas bobo itu adalah ketika kita melakukan recharging energi. Dan mohon maaf, banyak orang yang sekarang matanya merem tapi nggak istirahat. Betul Kang? Merem Mas? Iya. Tapi nggak istirahat. Makanya giliran meditasi, tidur. Serius Mas? Orang yang meditasi ketiduran berarti dia mengalami kelelahan. Karena dia nggak banyak istirahat waktu boboknya, waktu tidurnya. Nah,
Makanya kan pernah ya di Ngaji Rasul juga pernah ngundang si ahli dari tidur itu. Oh kan. iya. Saya mau melihat dari perspektif yang saya pelajari gitu. Ini agak panjang dikit, nggak apa-apa. Ya, aman. Kita spending time sebentar di sini. Gitu. Teman-teman kita tahu bahwa jam 12 siang matahari itu di atas. Berarti kalau jam 00.00 matahari itu di bawah. Nah, yang saya lakukan setiap hari, yang setelah saya memahami ilmu ini dan it works gitu, saya berusaha gimana cara. Dulu tuh gini Mas Hendra, saya tuh berpikir bahwa orang yang begadang itu hebat gitu, top gitu. Begadang tuh wah simbol dari kekerenan gitu. Jadi kalau ngomong ke teman-teman, gue nggak tidur 3 hari, kenapa gue ngerjain project, gue tuh bangga gitu Mas Hendra. Dan sekarang tuh kadang-kadang currency atau mata uang kehebatan seseorang adalah sibuk. Makanya orang kalau ketemu sibuk apa? Sibuk tuh kayak keren gitu. Padahal sibuk tuh belum tentu produktif sih. Gitu. Jadi orang sibuk tuh nggak bisa dijadikan sebuah currency atau ukuran bahwa orang ini keren kalau orang lagi sibuk gitu. Makanya sering sibuknya apa? Dan saya juga kalau ditanya, Bu sibuk ngapain? Aduh bingung juga jawabannya. Disebut sibuk enggak, tapi susah ketemu sih. Memang, gitu ya. Karena saya tidak merasa itu sesuatu kesibukan dalam tanda petik. Nah, balik ke pola tadi. Hal yang saya lakukan, yang saya latih terus adalah gimana caranya tidur sebelum jam 11 Mas Hendra. Tidur sebelum jam 11. Oke. Kenapa? Karena kalau kita mulai tidur sebelum jam 11, jam 10 setengah 11, sebisa mungkin pukul 00.00 kita itu udah deep sleep. Kita itu udah beneran dalam tanda petik hilang. Kenapa? Karena begitu 00.00 matahari ada di bawah, tubuh kita tidur nyenyak. Si matahari itu anggap aja kayak wajan, dan dia ngasih energi memperbaiki regulasi semua sel. Itu terjadi ketika 00.00 Mas Hendra. Jadi mending tidur dari jam 10 sampai jam 2 dengan kekuatan tidur yang berkualitas, daripada orang tidur jam 3 pagi bangun jam 1 siang. Itu beda. Oke. Wah, ini keren. Jadi teman-teman, kalaupun lagi ada deadline dan kita dalam tanda petik stres gitu ya, pengen ngerjain, pilih tidur dulu. Kenapa? Karena itu penting banget tidur sebelum 00.00 gitu. Nah, yang kedua Mas Hendra, jam-jam 2:30 itu kan laut lagi pasang. Berarti air lagi naik. Frekuensi yang bagus banget buat meditasi. Jadi saya memang jam-jam segitu adalah jam-jam komunikasi sama diri gitu. Makanya saya milih tidur cepat gitu. Makanya kalau ada undangan-undangan live yang 11 apa pasti sign out duluan gitu. Kenapa? Karena ya dulu saya agak nggak masuk akal sih Mas Hendra, tapi akhirnya saya ngerti. Ada satu guru saya ngomong gini Mas Hendra, Kang Abu, daripada kurang uang, saya mending kurang uang daripada kurang tidur deh. Wah edan nih. Itu tuh saya nyerahnya lama loh Mas. Saya mendingan kurang uang daripada kurang tidur. Wah pertama-tama nggak masuk akal, tapi mulai sadar juga bahwa tidur nggak beres, sakit, tetap aja nguras uang. Jet Li pernah bilang, dan Jet Li ini mengalami ini ya. Dia ngumpulin harta selama dia sehatnya, dan dia menghabiskan harta di rumah sakit selama dia sakitnya. Terus pertanyaannya adalah, apa yang kita akan kumpulkan pada akhirnya untuk menyembuhkan diri kita yang kita tidak rawat, dalam tanda petik buat apa gitu. Nah, artinya tuh, jadi saya berusaha 10:30 tuh udah bobo, Mas Hendra udah tidur, 2:30 bangun, santai, relax, meditasi, tahajud dan seterusnya. Dan setiap pagi saya selalu grounding Mas Hendra. Saya selalu nyeker. Mau 5-10 menit. Enggak, berarti bangunnya tadi jam berapa? Sekitar jam 3 gitu. 2:30. 2:30. Tidur lagi tapi ya? Enggak juga. Ya kadang ya, tergantung situasi lah. Kalau lagi gimana banget ya tidur lagi. Tapi 2:30, jam 3, 3:30 itu biasanya di situ tempat download saya Mas Hendra. Oke. Termasuk apa yang diomongin ini downloadan tadi pagi. Iya. Serius Mas. Dan uniknya ya Mas Hendra ya. Ini teman-teman tolong lihat ini dalam perspektif ya. Ini subjektif banget. Gini. Dulu saya kalau mau ngajar tuh ketakutan kalau orang nanya saya nggak bisa jawab Mas. Dan menariknya selalu Mas, saya selalu dikasih bocoran jam 2:30 pagi. Apapun besoknya kelas mau nanya, saya dikasih bocoran dulu dalam tanda petik. Makanya orang tuh menyangka saya tuh tahu surat ayat, hafal ini. Enggak sih sebenarnya. Cuman dibocorin aja dulu gitu. Hasil download dari meditasi di 2:30 itu ada something yang kamu ini. Makanya itu terjadi ide, tulisan, video gitu ya. Apa? Itu tuh jam-jam segitu tuh jam-jam yang beneran alirannya tuh kencang banget. Gitu. Nah, jadi sebenarnya tidur 7-8 jam tuh sebenarnya hoax sih Mas Hendra.
Nggak harus segitu juga sih. Nggak harus segitu juga. Tapi quality of sleep atau kualitas tidurnya yang paling penting gitu. Nah jadi, oh ya sebelum saya lupa, sebisa mungkin 3 jam sebelum tidur perut kosong. Oke. Karena kalau perut nggak kosong terus kita tidur, mata merem, pencernaan nyala. Maka nggak bagus gitu. Ya. Oh jam-jam 9, setengah 9 itu kan godaan nasi goreng tek-tek yang datang tuh. Betul. Lapar pengen wah udah. Sebelum bobo makan karbohidrat banyak, siap-siap aja. Karena kenapa? Kalau kita tidur dengan perut penuh, 100% kita nggak istirahat. Karena kenapa? Mata merem, tapi pencernaan kerja terus. Capek, pasti bangunnya disleksia. Inersia, apa istilahnya apa ya? Intinya gini, saya lupa istilahnya apa, tapi intinya adalah bangunnya tuh nggak fresh gitu, Mas. Gitu intinya. Tapi kalau misalnya yang nggak bisa bikin tidur itu karena overthinking gitu. Nah tipsnya buat teman-teman biar kemudian tidak kemana-mana pikirannya, kan itu rata-rata yang bikin susah tidur itu, Kang. Betul. Matanya merem, tapi pikiran kemana-mana gitu. Gimana tuh? Makanya orang yang jiwanya nggak tenang pasti insomnia, Mas. Itu inti. Makanya kalau pikiran kita nggak mau terlalu sibuk, berarti kan energinya harus dikurangin. Lapar dikit. Oke, sip. Makanya ya, tubuh kita akan bekerja dengan sangat terbaik ketika perut kosong, Mas Hendra. Ketika kita bahagia, kita joy perut kosong. Beda antara perut kosong sama lapar ya. Beda loh. Empty stomach sama hungry itu dua hal yang berbeda gitu. Artinya kalau kita banyak perut kosong, top banget. Makanya salah satu jurus saya kenapa dari Juli sampai sekarang bisa turun sekitar 18 kilo. Itu intermittent fasting yang saya cerita sama Mas Hendra. Saya tuh makan sehari cuma 2 jam, Mas Hendra. 22 jam itu puasa. Dan selama 22 jam itu saya cuma minum air, kopi, teh, no sugar. Dan teman-teman, mumpung ingat nih, hati-hati terhadap gula. Ya sorry ya, gula tuh semacam drug sih. Karena kebanyakan, ya sorry ya, sekarang minuman kemasan, teh lah, tehnya berapa persen, gulanya berapa persen sih? Sebenarnya kita lagi minum gula dalam teh, bukan teh dikasih gula, teh tapi dalam gula gula dikasih teh gitu. Ya. Dan itu kan jadi agak sugar rush lah apa dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau mau start, please kurangi gula aja. Dah, once gulanya terlalu, udah deh. Karena itu yang akan jadi dalam tanda petik penjahat dalam tanda petik ya. Nah, saya lanjut. Jadi saya membiasakan tidak terlalu banyak makan. Saya membiasakan mempercepat tidur dan mempercepat bangun. Dan di saat-saat setengah 3, jam 3, setengah 4 itu buat saya tuh warung Tuhan lagi buka, Mas Hendra. Kelasnya Tuhan lagi buka. Warung Tuhan lagi buka. Cuman banyak murid yang istilahnya nggak mau masuk kelas di situ. Padahal kelasnya tuh lagi buka gitu. Nah, udah tuh di situ banyak insight, pagi-paginya grounding. Terus kan hampir setahun ini setiap jam 8 live TikTok tuh. Iya. Nah si live TikTok itu kan banyak dapat insight, banyak pertanyaan, udah dan lain-lain. Habis itu biasanya jam 10 kelas, jam 1 kelas, jam 4 kelas. Habis itu malam, tapi ya sebelumnya habis grounding biasanya workout sih. Kalau nggak ke gym, apapun itu, angkat barbel apa dan lain-lain. Tapi intinya adalah gerak, intinya adalah olahraga gitu. Nah jadi mungkin singkatnya daily life saya kira-kira kurang lebih seperti. Dan saya selalu menyempatkan untuk baca sekitar 2 atau 3 halaman buku sih Mas Hendra. Jam berapa biasanya? Tergantung pas lagi santai. Oh gitu ya. Dan Mas Hendra saya selalu men-switch off semua notifikasi handphone saya. Ya. Tahu itu soal aku ya. Dan saya tuh nggak pernah terjebak. Kalau saya lagi pengen buka WhatsApp saya buka. Jadi teman-teman maaf ya yang nge-WhatsApp kalau late respon karena memang saya tidak mau terkekang oleh notifikasi. Kenapa? Begitu notifikasi dulu masih ada, begitu ngelihat notifikasi, kita pengen cepet banget ngebuka notifikasi gitu. Dan sesaat saya matiin semua notifikasi ternyata baik-baik aja kok. Ternyata it's fine. Dan saya tidak pernah terkekang oleh notifikasi karena saya semua notifikasi di handphone saya matiin. Dan saya hanya mau membuka WhatsApp apa dan lain-lain ketika saya mau gitu. Dan saya nggak terjebak gitu. Nggak melekat sama WhatsApp sama handphone. Dan ketika isinya WhatsApp nggak penting ya nggak direspon. Suka-suka aku gitu. Oh udah. Serius Mas. Aku mulai belajar gitu. Karena nggak semua harus direspon saat ini juga. Betul. Teman-teman juga yang ngerasa stres depresi itu kadang-kadang pengen nyelesain semua problem sekarang semuanya beres semua gitu. Dan kita lupa prioritas. Teman-teman, nggak semua masalah harus diberesin detik ini. Dan kalau kita pengen nyelesain semuanya, justru malah kita nggak melakukan apapun.
Dan kenapa itu prioritas itu penting banget sih gitu. Nah jadi hal-hal sederhana sih Mas Hendra, hal-hal yang daily basis gitu, hal-hal yang beneran keseharian. Dan saya setiap bangun tidur langsung mengkonsumsi lemon, by the way. Nanti saya ceritain detailnya kenapa. Dan air putih udah pasti, jangan kekurangan air. Ingat, jangan nunggu haus dulu baru minum. Minum dulu. Minum, maksudnya cukupkanlah diri dengan air gitu. Jangan sampai kehausan karena itu penting banget. Dan kalau bisa, sekali lagi, hindari gula sedini mungkin. Sesaat gula terlalu banyak, siap-siap cepat mati ya. Iya. Oh, teman-teman seneng banget denger ini semua. Tapi ini mumpung aku ingat Kang Abu, kan banyak ya teman-teman itu yang nggak tahu itu karena panggilan apa. Mungkin Kang Abu nanti yang mungkin bisa membreakdown gitu ya. Kadang sering banget jam 3 pagi, antara jam 3 sampai jam 4, antara jam 2 sampai jam 3 tidur itu sering terbangun sendiri gitu. Ada aja yang menyebabkan terbangun gitu. Banyak yang mengalami seperti itu. Nah, ditinjau dalam perspektif spiritual kira-kira gimana Kang Abu? Ya, sebenarnya kan kita bicara dalam konteks realitas aja sih Mas. Kan kebangun itu kan bisa dari fisikalnya, bisa dari jiwa mentalnya gitu ya, ataupun distraksi dari luar gitu. Saya sih sebenarnya nggak pengen terlalu banyak memaknai ketika tidur ada apa dan gimana gitu Mas Hendra, karena nanti khawatir jadi halu nggak jelas ya. Gitu, aku kebanyakan tidur kayak gini ada tanda-tanda tertentu gitu kan gitu. Jadi mungkin karena pengen pipis aja sih gitu ya, jadi kebangun gitu. Nah, tetapi teman-teman cobain deh, tubuh kita ini pinter loh, pinter banget. Ketika kita berkomitmen kepada tubuh, nanti jam 2:30 bangun ya. Dia bangun loh. Bangun nih Kang ya. Wah Mas, betul. Ini susah kalau nggak dialamin sih. Cobain deh. Itu awal-awal saya bukan terjebak sih, saya melekat sama alarm kan. Tapi belakangan setelah mulai peka, selalu lebih dulu bangun daripada alarm Mas. Selalu lebih dulu bangun daripada alarm gitu. Karena, aduh teman-teman, ketika kamu tahu betapa tubuh ini sangat setia dan mencintai kita gitu. Aduh, Kang, bentar. Jadi aku tuh kan beberapa kali gitu ya ketika mau tidur gitu. Karena aku kan ngerti diriku. Aku ketika kemudian butuh semacam kayak insight, intuisi itu selalu lewat mimpi biasanya kan. Dan itu mesti kode. Even itu adalah channelku kan banyak gitu ya. Channel ini gimana ya biar bisa naik gitu. Selalu dapat kode gitu. Dan ketika aku terapkan, jadi Kang, beberapa kali aku bilang juga sama diriku, kasih petunjuk dong nanti ini kira-kira aku lakuin atau aku berhenti gitu ya. Berhenti, kodenya tuh berhenti. Tapi aku tetap ngelakuin gitu Kang, dan akhirnya nggak beres juga gitu. Nah, hal-hal seperti itu ternyata bagian dari kecerdasan tubuh kita gitu ya Kang ya. 42 ayat 51 Quran bilang bahwa petunjuk datang dari tabir salah satu. Makanya kalau dalam perspektif tasawuf, ini kita bisa panjang nih ngobrolin. Nanti kita bisa bikin satu episode khusus tentang ini ya, tapi ini spill aja sih. Dalam perspektif tasawuf, mimpi itu ada dua Mas. Ada fake dream, ada true dream. Artinya ada mimpi yang bohong dan ada mimpi yang beneran. Nah, gini. Dari mana ya? Gini. Ini tuh alam sadar, bawah sadar, tidak sadar. Ini ruh di bawah Mas. Nah, kalau bawah sadar dan tidak sadar jiwa kita ini bergejolak, begitu kita tidur, kita akan mendapatkan informasi dari bawah sadar dan tidak sadar, dan itu disebut nightmare. Itu mimpi bohongan Mas. Jadi jangan semua mimpi diyahin dibenerin, jangan. Nah, ini kita ngomongin dalam perspektif tasawuf ya. Kalau mimpi yang jadi petunjuk itu adalah mimpi yang sudah melampaui bawah sadar, tidak sadar, dia melampaui di bawahnya banget Mas. Nah itulah kenapa sebisa mungkin teman-teman kalau mau tidur, tenangkan jiwanya dulu. Makanya dalam perspektif Islam, kenapa sebelum bobo wudu dulu Mas. Bukan urusan cocok, bukan. Tapi wudu itu artinya membersihkan pendengaran, membersihkan penglihatan, membersihkan pikiran, membersihkan ucapan. Dan itu yang paling penting. Kenapa? Karena momen sesaat sebelum tidur itu penting banget Mas. Jadi ada dua momen penting nih ya. Sesaat sebelum tidur dan sesaat pas bangun tidur. Jadi kapan-kapan kita cerita detail. Nah, tetapi ketika kita beneran sebelum tidur itu relax. Makanya kan di semua agama mau tidur tuh pasti ada doa Mas. Intinya apa sih?
Intinya adalah senantiasa ketika aku tidur, aku bisa dalam keadaan jiwanya tenang. Dan di saat tidur tenang, kita akan terkoneksi ke yang di paling bawah ini, puncak kesadaran gitu. Ruh tadi ya. Ruh tadi. Di situ insight. Nah, itulah kenapa saya tuh agak malas bicara tafsir mimpi, Mas. Karena banyak hal yang akhirnya jadi nggak ngerti dari perspektif ini dulu gitu loh, Mas. Makanya nanti kita akan ngerti bahwa mimpi bisa jadi petunjuk, tapi juga bisa jadi jebakan gitu. Gitu sih intinya. Okay. Nah, makanya simpel aja ya teman-teman, gak usah jauh-jauh dulu kemana-mana. Sebelum bobo, ini yang saya lakukan sih, Mas. Sebelum tidur, maafin semua orang yang kamu benci. Oke. Maafin semua orang yang pas kita lagi bobo benci nih ya, menjelang tidur. That's it. Begitu mau bobo nih, dari pagi, saya tuh suka gini dulu, Mas. Tadi pagi, aduh benci banget nih ya sama orang yang komen ini misalnya, sebel banget ya sama orang, udah lepas. Dan teman-teman ya, ini satu misteri nih. Kita nggak pernah benar-benar tahu di detik mana kita tidur loh. Tiba-tiba hilang aja. Iya. Pertanyaannya kemana? Gimana Riko? Iya, kemana? Karena kalau orang sakit gigi, bangun terasa sakit. Ya. Kalau tidur nggak ada. Nggak ada. Bener nggak? Iya, Jadi bener. sakit ada di mana? Orang waktu pusing, lagi bangun kerasa, tapi ketiduran nggak kerasa sakit. Jadi pertanyaannya, sakit itu ada di mana? Perasaan benci itu ada di mana? Dan makanya nanti ada, aduh panjang Mas, intinya gitu aja dulu ya. Retreat aja ya. Gitu.